Bang Novel, karena Anda juga sempat menyebutkan hal yang serupa begitu. Anda bilang tes wawasan kebangsaan ini cuma alat. Orang yang nggak lulus sudah ditarget. Anda bilang ini akal-akalan pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang memang sudah ditarget. Apa landasan Anda melontarkan tudingan itu? Ketika awal-awal pimpinan KPK masuk di KPK, itu pernah ada beberapa pimpinan KPK yang bercerita kepada kawan-kawan, saya juga pernah mendengar cerita itu. Bahwa katanya Ketua KPK pernah menunjukkan nama-nama atau bahkan memberikan daftar nama-nama yang dalam nama-nama itu dianggap ada orang yang harus diwaspadai. Diwaspadai dalam hal apa? Ternyata setelah kami mencari tahu orang itu siapa-siapa, kami ketahuinya ternyata orang itu yang bekerja baik. Kenapa diwaspadai? Kami menduga karena mungkin waktu sebelumnya Pak Firly Bahuri pernah punya masalah kode etik berat dalam rangka bertemu dengan pihak berperkara, melakukan hal-hal yang menghalang-halangi proses, dan kemudian dilakukan pemeriksaan kode etik. Saya khawatirnya itu yang menjadi permasalahan latar belakang. Jadi Anda mau katakan sebelum ini Ketua KPK sempat membuat list nama-nama pegawai yang perlu diwaspadai? Ya, saya kira Pak Gufron juga tahu. Kalau Pak Gufron jujur dan berani berbicara, pastinya Pak Gufron akan cerita itu. Karena pertanyaannya kepada saya, sekali lagi saya menyatakan saya tidak pernah disampaikan seperti itu. Katakan yang hak itu, meskipun pahit. Qulil haq walau kana murron. Selalu saya bilang ke beliau, suatu saat pernah, pada saat itu kira-kira 6 bulan setelah beliau masuk di KPK, saya diminta untuk datang ke tempat beliau. Ini kenapa? Ada apa ini? Saya dipanggil seperti ini. Beliau bilang, Syekh, dia panggil saya Syekh. Panggilan sayang beliau kepada saya. Syekh, kenapa? Saya nggak mengerti. Nama Anda itu menjadi urutan teratas dari daftar yang pernah diberikan oleh Pak Firly kepada saya. Apa kesalahan saudara? Apakah kesalahan Syekh selama ini? Cak Harun, itu apakah Anda sempat membahas nih, kenapa disebut berbahaya perlu diwaspadai? Kenapa Anda nomor 1 harus diwaspadai? Nah, saya tidak mengerti ya, bahwa tahun 2018 itu Pak Firly memberikan penghargaan kepada saya dengan julukan Raja OTT. Karena memang pada saat beliau lah OTT itu terbanyak dilakukan. Nah, lalu kemudian saya pun sering diajak curhat oleh beliau. Saya jadi gak ngerti kenapa saya harus menjadi orang yang paling harus ditandai dan harus diwaspadai. Pak Gufron, maaf, Pak Gufron, saya harus tanya to the point karena ini pernyataan Anda berbeda dengan pernyataan Cak Harun yang ada di sini. Jadi ya atau tidak ada list yang dibuat oleh Ketua KPK yang mencantumkan nama-nama yang sekarang kemudian menjadi nonaktif nih? Tidak ada kalau tentang nama-nama dan list itu. Bahwa kemudian saya mendengar bahwa salah satu yang disebut Taliban adalah Cak Harun, saya ngatakan begitu. Jadi Cak Harun Anda mengarang-arang saja begitu, karena nggak ada nih katanya. Jadi yang mengarang-arang Cak Harun atau Pak Gufron ini? Begini Mbak Najwa, saya begitu jelas pada saat itu, beliau itu punya daftar. Dan daftar itu sempat saya minta. Bos, kalau daftar, daftar itu... Kalau daftar itu tidak ada. Ini berikutnya saya dipanggil juga oleh Pak Nawawi. Oleh Ketua KPK, pimpinan KPK oleh pimpinan yang dengan Pak Nawawi Pamulangu. Mas, kata Pak Nawawi, ini mohon maaf Mas, saya mau tanya. Saya oleh Pak Ketua diberikan daftar Mas. Dan sekali lagi Pak Nawawi juga bilang, Mas Harun itu ada di urutan pertama. Loh saya siapa? Saya bilang gitu kok. Kemudian saya ini menjadi orang yang paling berbahaya di situ. Dan saya juga sempat tanya ke Pak Nawawi, apakah Bapak masih menyimpan daftar itu? Saya waktu itu dikasih Mas, tapi di mana sekarang ya, entah sudah mungkin sudah hilang kata beliau. Baik.